Salam semesta. Apa kabar semua sahabat Master Ong? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa dalam segala aktivitas dan segala hajatnya. Amin. Dan pada video kali ini kembali lagi kita lanjutkan ya ramalan tarot untuk Shio. Dan video kali ini adalah untuk Shio Naga tahun 2023. Jadi buat sahabat-sahabat Master Ong yang bersio naga, ya kalau bisa disimak dengan baik ya dari awal sampai habis ya. Serta juga buat sahabat-sahabat Master Ong yang baru saja berkunjung ke channel Master Ong ini ya, silakan lakukan like, share, komen dan subscribe ya. Dan paling penting adalah menyalakan tombol yang bentuknya lonceng itu ya. Karena dengan menyalakan itu nanti ada pemberitahuan dari YouTube setiap kali kalau Master Ong mengupload video baru. Jadi tidak ketinggalan. Karena kan ini video Shio-nya masih banyak nih. Ini baru sampai ke Shio Naga. Sudah dilakukan ya. Sekarang kita lanjutkan untuk pembahasan tentang Shio Naga. Di sini Master Ong tidak jelaskan lagi Shio Naga itu tahun berapa ya, itu sudah ada di video-video Master Ong sebelumnya dan informasi juga sudah banyak di YouTube ya. Nah, Shio Naga di video Master Ong sebelumnya di 4 Shio yang paling cuan tahun 2023, Shio Naga juga terpilih sebagai salah satu yang mempunyai aura energi keberuntungan yang tinggi ya dibanding Shio-Shio yang lain. Tetapi di satu sisi ada hal yang perlu diperhatikan. Nah, sekarang kita akan kupas lebih dalam nih tentang Shio Naga di bidang keuangan terlebih dahulu ya. Jadi buat sahabat Master Ong yang bekerja dengan orang lain atau berwirausaha ya dan sebagainya. Memang ramalan ini sifatnya umum ya. Kalau umum itu kita hanya mengambil energi yang terbanyak ya, jadi bukan energi pribadi. Sehingga bisa saja ada sahabat Master Ong yang cocok nih dengan bacaan umum, ada yang tidak cocok gitu. Nah, kalau memang ingin lebih tepat ya memang harus konsultasi secara pribadi dengan Master Ong. Kita adalah profesional reading, full reading ya. Jadi memang bukan gratis ya, ada biaya yang harus dibayar ya. Nah, tahun 2023 ya banyak sekali hal keuangan atau satu keputusan yang harus kamu ambil ya. Jadi harus berani mengambil keputusan. Kalau memang bagus dijalanin, kalau enggak jangan gitu ya. Jadi dari segi keuangan mungkin sahabat Master Ong ada yang berwirausaha ya atau sebagai pelaku usaha. Nah, itu ada keputusan-keputusan atau proyek-proyek yang harus berani diambil keputusan ya, walaupun kelihatannya kadang-kadang terpaksa gitu ya, karena lihatnya kayaknya bagus tapi kamu harus memaksakan diri. Kalau memang itu tidak mampu kita jalani, maka sebaiknya diambil keputusan untuk tidak melakukannya ya. Jadi harus bijak bisa mengambil keputusan. Jadi banyak sekali proyek-proyek keputusan-keputusan yang diambil. Bagi yang bekerja sama orang lain juga demikian. Mungkin saja ada penawaran-penawaran, ada kesempatan yang lebih baik. Apakah saya melangkah atau tidak gitu ya. Dan memang di tahun 2023 peluang-peluang ini sebaiknya memang dimanfaatkan jika memang mampu untuk menjalaninya. Nah, lihatlah ke depan ya. Jadi memang seperti kapal, kita tuh harus maju ke depan ya. Walaupun ada ombak atau ada gelombang yang besar, kita harus terus maju ya, jangan takut ya. Kita harus bisa juga mengukur kemampuan diri kita. Jadi kalau di dalam pekerjaan, sekiranya misalnya sebagai seorang karyawan ditawarin nih harus menangani sesuatu ya, suatu pekerjaan yang mungkin kayaknya bagi kalian itu rasanya berat gitu, tapi harus berani ya, demi supaya apa? Supaya karir kita bisa naik ya. Dengan kita bisa menunjukkan prestasi kan otomatis kita akan dihargai oleh perusahaan. Nah, demikian juga bagi pelaku dunia usaha yang berwirausaha ya, harus berani mengambil keputusan yang sedikit sedikit di luar logika ya, di luar orang-orang. Mungkin bagi orang-orang
kayaknya itu nggak mungkin nih bagus gitu. Nah, tapi kalau misalnya kamu melihat bahwa ini adalah peluang yang baik, ini ada suatu kesempatan, maka jangan dilewatkan walaupun tantangannya mungkin cukup besar gitu. Ya, karena memang untuk mencapai sesuatu kan pasti ada tantangan dan rintangan yang besar juga. Ya, tetapi kalau ingin menghasilkan sesuatu yang besar ya harus berani. Ya, jadi harus berani melangkah ke depan gitu. Nah, tetapi juga di dalam keuangan ya harus berpikiran dingin ya. Jadi jangan juga terburu-buru, harus lebih apa istilahnya, meskipun kita berani menantang satu atau berani menghadapi satu rintangan, tapi kita juga harus berpikiran jernih ya. Jadi harus semangat yang berkebijaksanaan ya, sehingga tahun depan ini memang akan menghasilkan pundi-pundi keuangan yang bagus buat sahabat Mas Ong yang bersio naga. Dengan syarat ya tadi itu yang Mas Ong sebutkan, harus mampu memilah, mengambil keputusan, kemudian harus berani melewati rintangan dengan kebijaksanaan ya, dengan cara yang bijak. Maka akan mendapatkan banyak keberuntungan di tahun depan ya. Mas Ong lihat sih memang banyak sekali peluang-peluang usaha, bisnis-bisnis usaha ya. Mungkin bahkan beberapa dari sahabat Mas Ong ada yang nanti punya perusahaan baru yang baru jalan ya. Kemudian juga baru mungkin buka cabang baru ya, produk baru dan sebagainya. Demikian juga yang karyawan ya akan mendapatkan banyak promosi jabatan ya, karirnya meningkat dan sebagainya ya di tahun depan. Nah, bulan yang terbaik, yang aura yang terkuat untuk keuangan di tahun depan bagi sio naga adalah di bulan Mei, kemudian di bulan Oktober ya. 2 bulan ini yang mempunyai energi aura keberuntungan yang terbesar ya. Jadi mungkin di bulan ini nanti ada kenaikan gaji atau kenaikan karir jabatan atau peluang mendapatkan usaha baru, proyek baru dan sebagainya ya. Nah, di bulan-bulan inilah yang terbaik. Ya, tentu saja dengan kita memperhatikan seperti apa yang tadi Mas Ong sampaikan, mudah-mudahan ya tahun depan ini akan menjadi tahun yang gemilang buat sahabat Mas Ong yang bersio naga di bidang keuangan tentunya. Oke, demikian untuk sisi keuangan. Sekarang kita akan melihat tentang kesehatan ya. Bagaimana nih kesehatan dari sahabat Mas Ong yang bersio naga di tahun 2023? Kesehatan cukup menjanjikan ya, menjanjikan ada kesembuhan baik dari trauma mental, emosi dan juga trauma fisik ya. Mungkin sempat mengalami istilahnya sakit yang berkepanjangan, tapi di tahun depan ini ada kesembuhan, ada harapan baik ya, sehingga menjadi lebih baik gitu ya. Dan kadang-kadang memang di dalam kesehatan juga harus istilahnya itu berani mengambil keputusan jika memang itu penting buat kesehatan kita ya. Kadang-kadang mungkin sesuatu yang kita suka itu belum tentu membuat kita sehat kan ya. Nah, karena itu kadang-kadang kita harus demi menjaga kesehatan kita harus membuang apa yang kita suka ya. Makanan mungkin, minuman tertentu yang kurang baik, atau misalnya mungkin rokok ya dan sebagainya yang kita anggap tuh kayaknya kurang baik buat kesehatan kita ya, itu sebaiknya dikurangi gitu ya. Kemudian perubahan ya, jadi tahun depan juga dari segi kesehatan ada turun naiknya ya. Jadi ada kadang-kadang tiba-tiba jatuh sakit ya, ya meskipun sakitnya memang bukan sesuatu yang parah ya. Kebanyakan sakit buat sahabat Mas Ong yang bersio naga di tahun depan itu berkaitan dengan bagian kepala ya. Bagian kepala mungkin juga ini kaitannya dengan karena lagi semangatnya mencari uang ya. Jadi banyak stres, banyak tekanan dan sebagainya. Jadi kaitannya memang di bagian kepala, kemudian tenggorokan itu harus diperhatikan. Apalagi di bulan misalnya bulan Juli, kemudian bulan November ya. Ini 2 bulan yang sedikit rawan ya, di mana bisa saja ada istilah peristiwa yang berkaitan dengan kesehatan ya. Ini harus diperhatikan sehingga kemungkinan kita supaya tidak jatuh sakit kan bisa
bisa kita sakit itu kan bukan sesuatu yang mendadak ya, pasti sesuatu yang sudah lama gitu ya. Ada sebab-sebabnya. Nah, kalau kita misalnya tahu ya, kita mau jaga diri, otomatis kemudian kita pun bisa menghindari penyakit-penyakit atau menghindari satu resiko kesehatan yang lebih besar ya. Seperti tadi mengurangi mungkin makanan-makanan yang mungkin kita suka tapi tidak sehat ya, kita kurangi ya, sehingga kita bisa lebih sehat di tahun depan ya. Nah, yang diwaspadai ya cuma itu aja di bagian kepala dan tenggorokan ya, itu harus diperhatikan karena bisa saja di wilayah itu akan terjadi gangguan kesehatan. Kemudian di asmara atau jodoh ya, di asmara atau jodoh. Nah, di asmara atau jodoh ini yang paling harus dikhawatirkan untuk sahabat Mas Toong yang bersio naga, karena memang ciongnya adalah di asmara. Banyak hal yang disembunyikan, yang selama ini disembunyikan, dirahasiakan ya, itu akan terbuka di tahun depan ya. Mungkin kalau misalnya ada hubungan asmara dengan orang lain, maka itu akan terbuka di tahun depan ya. Nah, itu juga lah yang akan menyebabkan terjadinya pertengkaran ya, terjadinya perselisihan, mungkin sampai adanya perceraian dan sebagainya, itu bisa terjadi ya. Jadi di tahun depan perlu diwaspadai memang adanya orang ketiga ya di dalam hubungan kalian di dalam rumah tangga ya, jadi itu harus diperhatikan. Nah, itu juga lah yang akan menyebabkan kemungkinan adanya tekanan-tekanan depresi, stres dan sebagainya ya. Hubungan keluarga tidak hanya sama suami atau istri, bisa juga sama anak, sama saudara ya. Itu akan gampang tersulut ya, tersulut atau gampang emosinya gampang muncul ya, sehingga sulit untuk dihindari adanya pertengkaran-pertengkaran ya. Itu yang harus diperhatikan. Oke? Jadi memang ini salah satu yang perlu diwaspadai. Nah, di dalam asmara memang banyak rintangan, terutama mereka yang masih sendiri ya. Masih sendiri itu bisa sering terjadi putus hubungan ya. Jadi harus lebih ekstra hati-hati, karena sahabat Mas Toong yang bersio naga, aura cintanya memang di tahun 2023 itu kuat gitu ya, kuat, tapi juga bisa menyebabkan konflik ya, kuat dan bisa menyebabkan konflik. Konfliknya apa? Gampang putusnya itu adalah karena kemungkinan datangnya orang lain gitu ya. Jadi misalnya sahabat Mas Toong sedang pacaran gitu ya, atau ada orang lain yang tertarik sama kita, atau kita yang tertarik sama orang lain ya. Jadi memang aura cintanya itu lagi tinggi, dan itu juga bisa menyebabkan terjadinya pertengkaran, hal baik dan juga hal buruk ya. Jadi tergantung kitanya aja nih, bagaimana kita menyikapi, bagaimana kita bisa mengatasi. Tentu saja sekali lagi harus dengan hal-hal yang bijaksana. Nah, bagi sahabat Mas Toong yang bersio naga di tahun depan yang masih sendiri, kemungkinan akan bertemu dengan jodoh-jodohnya ya, bertemu dengan kekasihnya, dan bisa saja ada komitmen untuk menjadi pacaran atau bahkan sampai ke pernikahan. Namun di satu sisi yang lain juga bisa memunculkan banyak rintangan ya di dalam hubungan itu, karena ya istilahnya ada pihak lain yang mungkin masuk dalam kehidupan asmaranya kita ya. Apalagi misalnya di bulan April, kemudian di bulan November ya, itu cukup kuat energi pancaran aura asmaranya ya. Jadi perlu diwaspadai, disyukuri dan diwaspadai ya, dua-duanya itu. Oke? Jadi demikian ramalan untuk shio naga secara singkat dan secara umum tahun 2023. Semoga bermanfaat ya, dan bagi yang belum tahu sionya apa, silakan komen di kolom komentar, cantumkan tanggal, bulan dan tahun lahir ya, itu sangat penting sehingga Mas Toong bisa hitungkan sionya apa, elemennya apa ya. Terima kasih juga yang sudah melakukan subscribe serta share ya, dan menyalakan tombol loncengnya ya. Semoga video ini bermanfaat.
ambil hal baiknya, buang hal buruknya. Sekali lagi Mas Ong tekankan, ramalan itu sifatnya adalah semacam hiburan dan mengingatkan kita. Jadi terima kasih, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam semesta.